Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursito dari kelas ekonomi A, eh, prodi ekonomi. Kali ini akan mempresentasikan dari mata pelajaran ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Odik Sumardi, LCMM. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengertian dari masyir, gharar, riba, lalu dilihat dari aspek etimologi dan terminologi. Kemudian juga dilihat dari dasar hukumnya dari masing-masing tema, yaitu masyir, gharar, dan riba. Kemudian juga bentuk transaksi-transaksinya, apa yang dilarang, kemudian transaksi model konvensionalnya. Baik, langsung kita ke materi pembahasan. Apa sih itu pengertian dari masyir, gharar, dan riba dari aspek etimologi dan terminologi? Mari kita bahas dari aspek etimologi dulu ya. Secara bahasa, kata masyir adalah isma atau mudah, anatomi dari makna sulit. Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepentingan suatu benda atau jasa yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Lalu kata gharar bila dilihat dari aspek etimologi berarti al-khotor, yang sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya. Kemudian bisa juga disebut spekulasi atau risiko atau bahaya yang tidak ada kepastiannya. Lalu yang ketiga, riba bila dilihat dari aspek etimologi adalah bermakna syiadah, tambahan, increase, addition, expansion, atau grow. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Kemudian kita lihat dari aspek terminologi. Kata masyir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata masyir adalah khimar. Menurut Muhammad Ayub, baik masyir maupun khimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan atau game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan masyir adalah perjudian. Kemudian gharar bila dilihat dari aspek terminologi, yaitu sesuatu yang belum diketahui kepastiannya, sehingga bisa menimbulkan kejahatan yang berupa penipuan. Sehingga apabila dibagi ke dalam unsur-unsurnya, terminologi gharar disebut atau tersebut memiliki dua unsur yang belum pasti. Sebagai unsur yang pertama, dan kejahatan yang berupa penipuan sebagai unsur yang kedua. Kemudian riba bila dilihat dari aspek terminologi berarti pengambilan atau tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas. Tambahan ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset. Yang diharuskan adalah serah terima langsung. Misal penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung. Apabila ditunda serah terima tersebut, maka ada unsur
riba. Kemudian dilihat atau berdasarkan landasan hukum antara ketiganya, yaitu masyir, gharar, dan riba. Yang pertama, dasar hukum masyir. Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-masyir, perjudian, terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ijma' dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, kemudian dalam kurung meminum khamr, lalu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah ayat 90. Kemudian dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. HR Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Kemudian yang kedua, dasar hukum dari horor ya. Ini konsep horor terdapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah unsur risiko yang mengandung keraguan ini atau probabilitas ketidakpastian secara dominan. Kemudian yang kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terdapat pihak lainnya. Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Hal ini mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya, atau risiko yang merujuk kepastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam surat Al-An ayat 6 152 dijelaskan sebagai berikut ya, dalam artiannya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu perintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Lalu kemudian dalam hadis Rasulullah melarang jual beli yang mengandung haram. Ini diriwayatkan HR Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, dasar hukum riba. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang secara tegas menyatakan keharaman riba. Namun demikian, pengharaman riba dalam Al-Quran tidak berlangsung sekaligus, tetapi terdapat melalui 4 tahapan yang terekam dalam beberapa ayat. Untuk tahapan pertama itu tahapan mengubah persepsi, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu riba kemudian atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dalam surat Qiyas Ar-Rum 30:39. Kemudian tahap kedua, tahapan yang memberikan contoh real. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasannya yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Terdapat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi dalam kurung manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang yang orang yang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa api neraka yang pedih. Surat An-Nisa 4:160-161. Kemudian tahapan yang ketiga itu tahapan untuk menunjukkan karakter riba. Riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Dalam surat Al-Imran ayat 3, 130. Tahapan keempat tahapan yang memberikan kepastian hukum keharaman riba, di mana ayat riba diturunkan oleh Allah yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. Dalam firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, 275 sampai 279. Kemudian dalam penjelasan yang lain tadi yang saya sebutkan itu baik, sekarang kita akan melanjutkan, saya akan sampaikan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Ada beberapa ya, saya sebutkan diantaranya. Yang pertama adalah barang yang dikemukakan najis ya, yang disebutkan najis ya, seperti babi, anjing, berhala, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Kemudian jual beli janin hewan tadi, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan ya, kita bisa membeli janin gitu, mengawinkan. Lalu yang ketiga juga ada jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya, yang masih hamil sudah dibeli. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak. Kemudian jika anak binatang itu lahir juga belum dapat dipastikan apakah kondisinya baik, sempurna, jantan atau betina. Kemudian yang keempat, jual beli dengan mukhodarah, mulamasah. Ada banyak lagi dan seterusnya. Kemudian juga yang kelima, menentukan dua harga atau satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti. Yang pertama, seperti seseorang berkata, "Ku jual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku." Lalu yang keenam, jual beli dengan syarat. Jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga
hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti misalkan seorang berkata, "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobil kepadaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dua harga, artinya yang kedua menurut Imam Syafi'i. Kemudian yang ketujuh ada jual beli dengan pengecualian sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual suatu dari benda itu, ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalkan si A menjual seluruh pohon-pohonnya yang ada di kebunnya, kemudian ada pengecualian, misalkan pohon pisang. Jual beli ini sah karena yang dikecualikan itu jelas. Tetapi apabila yang dikecualikan itu tidak jelas, maka jual beli tersebut batal. Kemudian yang ke-8 itu ada tadlis, yaitu tindakan yang menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Seperti transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus sama-sama mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis juga sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah, melainkan juga dalam ekonomi konvensional juga ya. Tadlis atau penipuan dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai fakta yang ada pada objek transaksi. Misalkan contoh di pasar modal ada front running yang dan misleading information. Contohnya yaitu tadi ya, ada informasi yang salah di running stage. Kemudian yang ke-9 itu hal yang dilarang, itu tahrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Misalkan contoh ya di pasar modal adalah wash sale atau pre-arranged trades. Kemudian yang 10 nudge, yaitu upaya menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi ke pihak yang tidak termasuk membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat. Contohnya misal di pasar modal adalah pump and dump, hype and dump, dan creating fake demand atau supply. Kemudian yang ke-11 ikhtihar, yaitu upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga yang lebih tinggi. Contohnya di pasar modal, pooling interest atau corning di pasar. Kalau di pasar tradisional ya barang itu ditimbun pada saat harga tinggi lalu dijual, seperti itu. Kemudian yang ke-12 itu ada khisis, yaitu salah satu bentuk tadlis ya, penipuan, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatannya. Dia tahu tapi disembunyikannya. Kemudian yang ke-13 ada ghaib fahish, adalah ghaib ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Kemudian yang terakhir bai al-ma'dum adalah jual beli yang objeknya mabi, tidak ada pada saat akad.
Eh, Misalkan di dalam contoh pasar modal adalah short selling, bai al-ma'syul. Itu saja pemaparan saya dari materi ekonomi syariah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk para pendengar atau pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.